setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu kita bersukacita kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu memimpin hidup kita, dan kita selalu merasakan, wah, setiap hari Tuhan baik kepada kita. Yuk kita mau mengucap syukur atas Tuhan yang selalu ada untuk kita. Kita mau pujikan ya hari Senin sampai Minggu. Degup jantungku, Yesus segalanya. Sekarang kita mau doa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur ya kalau tadi setiap hari ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak, kita juga bersukacita ya kalau kita baru aja merayakan Natal, merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus. Semuanya bersukacita menyambut hari Natal? Ya, semuanya bersukacita. Yuk kita mau puji Tuhan, ding dong ding, kita menyambut, merayakan bersukacita kalau Kristus sudah lahir buat kita. Soraklah, Kristus telah
kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan dalam sekolah minggu ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini cerita kita dengan tema dalam sukacita pun tetap taat. Bacaan Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Sudah dibuka Alkitabnya? Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nah, kita baru saja merayakan Natal ya, tanggal 25 kemarin. Nah, kelahiran Tuhan Yesus mendatangkan sukacita yang besar, terutama bagi Maria dan Yusuf. Nah, dalam sukacita Maria dan Yusuf, Maria tetap taat. Hari ini kita mau belajar dari Maria dan Yusuf. Ketaatan Maria dan Yusuf ditunjukkan di ayat 21. Nah,
Maria dan Yusuf taat pada aturan hukum Taurat. Yaitu apa? Di dalam kitab Imamat, kalau adik-adik mau baca, di dalam kitab Imamat itu isinya banyak sekali peraturan hukum Taurat yang diajarkan oleh Bapak Musa dulu. Nah, di dalam hukum Taurat itu ada salah satu peraturan di mana bayi harus disunat. Bayi laki-laki harus disunat setelah berumur 8 hari. Nah, Maria dan Yusuf taat. Bayi Yesus dibawa ke Bait Allah untuk disunat pada saat bayi Yesus berumur 8 hari. Nah, ketaatan yang kedua, bayi itu diberi nama Yesus. Ingat enggak ketika dulu Maria didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu memberitahukan kalau Maria akan mengandung bayi Yesus. Nah, malaikat itu kan mengatakan bahwa anak yang akan dilahirkan itu harus diberi nama Yesus. Nah, Maria dan Yusuf masih ingat dan taat. Bayi itu, anak itu diberi nama Yesus, bukan diberi nama yang lain. Nah, itu ketaatan Maria dan Yusuf yang kedua. Kemudian upacara yang lain adalah pentahiran atau penyucian Maria dan penyerahan anak sulung laki-laki untuk dikuduskan bagi Tuhan. Itu juga ada di kitab hukum Taurat, di kitab Imamat. Kalau untuk anak laki-laki, upacara penyerahan anak sulung itu setelah anak itu berumur 40 hari. Nah, jadi ketika bayi Yesus umur 40 hari, dia dibawa lagi ke bait suci untuk diserahkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Nah, lihat tuh, Bapak Yusuf membawa persembahan sepasang burung tekukur. Itu juga ada aturannya loh adik-adik di kitab Imamat, di hukum Taurat. Jadi karena Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu adalah tukang kayu kan Pak Yusuf. Nah, jadi termasuk orang yang kurang mampu. Nah, Bapak Yusuf membawa persembahannya berupa sepasang burung tekukur. Kalau di kitab Imamat, kalau orangnya kaya ditambah dengan 1 ekor domba. Nah, ini Bapak Yusuf hanya membawa sepasang burung tekukur. Di bait suci itu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria bertemu dengan seorang yang bernama Simeon. Bapak Simeon itu sudah tua tuh, janggutnya sudah putih semua tuh rambutnya. Nah, Bapak Simeon ini sangat senang ketika melihat bayi Yesus karena Bapak Simeon ini diberitahu oleh Allah bahwa dia tidak akan meninggal dunia sebelum melihat bayi Yesus. Nah, kemudian Bapak Simeon sangat bersuka cita dan kemudian menatang menggendong bayi Yesus sambil memuji-muji Tuhan. Ada dalam bacaan kita hari ini pujian Pak Simeon karena saking senangnya berhasil menjumpai bayi Yesus. Dan kemudian Pak Simeon menceritakan banyak nubuat-nubuat tentang bayi Yesus, bahwa bayi Yesus itu akan menjadi juru selamat dunia. Ibu Maria dan Bapak Yusuf agak bingung juga mendengar kata-kata Pak Simeon, tapi mereka tidak protes. Mereka tetap mendengarkan dan
menyimpan perkataan Bapak Simeon dalam hati mereka. Nah, Bapak Simeon kemudian menyerahkan kembali bayi Yesus. Hari ini adik-adik semua kita belajar ketaatan tentang Maria dan Yusuf. Adik-adik kalau sudah mendapat berkat, kemudian sukacita, senang toh? Nah, jangan lupa untuk bersyukur dan tetap taat. Karena biasanya kalau kita sudah senang, dapat hadiah, dapat berkat, doa kita dikabulkan oleh Tuhan, seringkali kita lupa bilang terima kasih dan kita juga lupa sama Tuhan yang sudah memberikan berkat itu. Misalnya kita habis sembuh dari sakit. Nah, senang toh? Kalau sakit kan tidak boleh minum es, tidak boleh makan gorengan, tidak boleh makan jajan-jajan kayak ciki, taroci, tato gitu toh. Kalau lagi sakit batuk-batuk, kalau lagi sakit pilek. Nah, kalau kita sudah sembuh dari sakit, terus kita tetap harus menjaga kesehatan. Tidak boleh terus makan sembarangan, terus jajan sembarangan. Tidak boleh. Kita tetap harus menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit lagi. Terus contoh yang kedua, nilai rapot kita bagus. Misalnya ranking 1. Nah, seneng deh, boleh seneng. Tapi sesudah itu kita harus tetap rajin belajar dan harus tetap rajin berdoa. Jangan kalau rapotnya sudah bagus terus ndak mau belajar lagi, terus jadi malas belajarnya, ndak boleh. Nah, contoh yang ketiga. Misalnya nih, dapat hadiah HP baru karena sudah rajin membantu papa dan mama. Boleh bersyukur, sukacita, senang karena dapat HP baru misalnya. Tapi rajin membantu orang tuanya harus tetap diterusin dong. Nanti dapat HP baru malah asik main HP. Lupa bantu papa dan mamahnya lagi. Lah gimana? Terus dapat hadiah dari sekolah minggu misalnya karena rajin kerjakan aktivitas. Seneng dong. Hebat, anak rajin sekolah minggu kok. Anak hebat itu. Tapi setelah dapat hadiah harus tetap rajin ikut sekolah minggunya. Sekarang sekolah minggunya online, ndak kelihatan bapak ibu guru, tapi tetap harus rajin loh ya ikut sekolah minggu online-nya. Nah, adik-adik cerita kita hari ini sangat bagus. Dalam sukacita, dalam menerima berkat dari Tuhan setelah kita mendapatkan banyak kesenangan, sukacita, berkat dari Tuhan, kita tidak boleh lupa sama Tuhan dan tetap harus jadi anak Tuhan yang TAAT, yang taat selalu pada Tuhan. Ingat ya adik-adik, kalau kita sudah merasakan berkat dari Tuhan, merasakan sukacita karena menerima banyak berkat dari Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang lupa sama Tuhan, tetap harus taat loh ya, tetap harus nurut sama perintah-perintah Tuhan. Demikian adik-adik cerita hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa lagi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau mengajar kami untuk tetap taat, selalu taat. Ketika kami menerima banyak berkat dari Tuhan, ketika kami mengalami sukacita yang melimpah, kami terus taat pada perintah Tuhan.
dan tidak melupakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita pada saat kita bersuka cita, pada saat kita menerima apa keinginan kita dan kita menerima berkat Tuhan, kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Yuk kita sambut firman Tuhan ya. Kita mau menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita mau mengakhiri kebaktian kita hari ini. Yuk, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami hari ini boleh beribadah, bersekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memimpin seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan orang tua kami yang mendidik kami, yang mengasihi kami, biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus kiranya juga memberkati gereja kami, GKI Pahlawan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyertai negara kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk situasi saat ini dalam masa pandemi Corona ini yang belum berakhir. Biarlah Tuhan boleh berkati kami semua untuk kami boleh beriman dan berharap akan pertolongan Tuhan untuk kami boleh menghadapi pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus
memberkati.